Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 290. Husilian menarik napas dalam-dalam setelah dia keluar dari gedung komite partai kabupaten. Langit tampak lebih biru, dan pepohonan tampak lebih hijau. Segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Pagi ini, Husilian masih menghela nafas dan mengkhawatirkan masa depannya. Namun sore harinya, dia menjadi sekretaris wali kota Sie. Karirnya telah dihidupkan kembali. Kembali ke tempat keluarga keamanan publik, Husilian bertemu dengan beberapa pemimpin biro yang telah kembali dari kerja. Dalam pelayanan pemerintahan, beberapa staf mempunyai sumber informasi yang dapat dipercaya. Saat Husilian keluar dari gedung komite partai kabupaten, berita bahwa dia menjadi sekretaris wali kota Sie menyebar. Zhao Jingsong melihat Husilian dan dengan cepat menyapanya dengan senyuman. Direktur Huo, saya harus memanggil Anda sekretaris Hu. Selamat. Husilian tersenyum. Perintah resmi belum keluar dan belum dikonfirmasi. Qin Yong kembali ke rumah dan melihat Husilian. Dia juga menyapanya dengan sopan. Meskipun Zhao Jingsong telah mencoba menggodanya dan Qin Yong tidak membantunya, Husilian tetap memperlakukan mereka dengan hormat dan membalas salam mereka dengan sopan. Pagi ini, orang-orang masih menghindarinya, bahkan ada yang tidak mau bertatap mata dengannya. Tapi sekarang, semua orang di perkebunan menyambutnya dengan hangat. Husilian merasa emosional. Arus pasang surut berubah terlalu cepat. Banyak orang masih tidak mengerti mengapa wali kota Sie menginginkan Husilian menjadi sekretarisnya. Dia bahkan memberi Husilian posisi wakil direktur kantor gedung pemerintah kabupaten. Bagaimana dia mendapatkan dukungan dari wali kota? Sekretaris adalah pembawa pesan bagi para pemimpin dan tidak bisa tersinggung. Jika tidak, sekretaris mungkin akan berbicara buruk tentang Anda di depan pemimpin. Husilian telah kembali, dan mereka yang mengabaikannya beberapa hari ini, berusaha berbaikan dengannya. Huge, yang berada di atas, mendengar suara istrinya dan melihat ke bawah dari jendela. Huge terkejut melihat orang-orang mengelilingi Husilian. Apa yang salah? Mengapa istri saya tiba-tiba menjadi populer? Rumah. Huge menunggu dengan sabar Husilian dan pergi membuka pintu sebelum Husilian mengeluarkan kuncinya. Setelah dia menutup pintu, dia bertanya, Xiaolian, apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu sopan padamu? Bukankah kamu sudah dikeluarkan dari? Husilian berbalik dan tersenyum menggoda sebelum memeluk suaminya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Huge merasa aneh. Mereka sudah menikah selama bertahun-tahun, dan istrinya jarang memeluknya seperti ini. Apa itu? Saya akan dipindahkan ke kantor pemerintah kabupaten sebagai wakil direktur kantor. Juga, saya akan mulai bekerja besok sebagai sekretaris wali kota Sie. Huge terkejut. Benar-benar, wali kota Sie ingin Anda menjadi sekretarisnya. Tentu saja. Husilian tersenyum dan mencium suaminya. Cepat bawa aku ke kamar. Saya ingin sudah waktunya makan malam. Ayo cepat. 1 jam kemudian, Husilian meletakkan kepalanya di dada Huge, terengah-engah. Dia belum pernah begitu bersemangat sebelumnya. Dia baru saja melampiaskan semua rasa frustrasinya pada suaminya dan sekarang dia tersenyum puas. Huge memeluk pinggang istrinya. Anda masih belum memberitahu saya bagaimana Anda tiba-tiba menjadi sekretaris wali kota. Jawab Husilian. Kepala Donglah yang merekomendasikan saya. Anda harus mengetahui karakter Kepala Dong. Dia berani mengatakan apapun dan merekomendasikan saya kepada wali kota ketika dia melaporkan kemajuan pekerjaannya. Dia bahkan tidak peduli apakah pemimpinnya akan marah atau tidak. Mungkin wali kota mempunyai kesan yang baik terhadap Kepala Dong karena kasus kemarin. Huge terkejut. Ketua Dong. Husilian tiba-tiba menamparkan keningnya. Kotoran. Saya lupa. Huge bertanya. Apa? Husilian bangkit untuk mencari pakaiannya. Saya masih belum berterima kasih kepada Ketua Dong. Aku berhutang banyak padanya. Huge mengangguk. Itu benar. Kita harus berterima kasih padanya. Di rumah kami masih ada 2 karton rokok Zonghua. Bawalah itu. Bagaimana dengan minuman keras? Kami tidak memiliki alkohol yang baik di rumah. Kamu ingin aku keluar dan membeli beberapa botol? Husilian berpikir sejenak. Bawa saja rokoknya saja.
Kepala Dong jarang minum alkohol. Ayo pergi bersama. Apartemen Dong Suebing. Di dapur berasap dan berminyak, Dong Suebing telah menyiapkan sendiri daging kambing tumis, sayap ayam rebus, dan udang goreng. Dia keluar dari dapur dengan celemeknya, membawa semua piring, dan duduk di meja makan. Dia menatap beberapa hidangan daging, menahan rasa mualnya, dan menggigit sayap ayam. Dong Suebing telah menyiapkan semua hidangan daging untuk mengatasi hambatan psikologisnya. Akan sangat memalukan jika orang lain mengetahui dia takut makan daging setelah membunuh beberapa penjahat. Bruto, tidak peduli betapa menjijikkannya itu, aku harus memakannya. Saya harus mengatasi ketakutan saya. Dong Suebing mulai mengisi mulutnya dengan daging saat bel pintu berbunyi. Dong Suebing pergi ke pintu dan melihat Hu Xilian dan Hu Ge berdiri di luar dengan sekotak rokok terbungkus koran. Dong Suebing terkejut. Saudari Hu, kenapa kalian berdua ada di sini? Masuk. Hu Xilian melihat hidangan di atas meja dan bertanya. Kamu sedang makan malam. Apa saya mengganggu Anda? Tidak apa-apa. Apakah kalian berdua sudah makan? Apakah kamu ingin bergabung denganku? Hu Xilian tertawa. Kami masih belum makan malam dan lapar. Dong Suebing membawa mereka ke meja makan. Jangan berdiri di upacara denganku. Datang dan coba masakan saya. Ini masih hangat. Hu Ge meletakkan rokoknya dan berkata, Ketua Dong, silakan duduk. Aku akan ambilkan nasinya. Dong Suebing tertawa. Sudah lama sejak seseorang mengunjungi saya. Mari kita minum. Saya akan mendapatkannya. Setelah beberapa saat, Hu Ge mengambil nasi, dan alkohol dihidangkan ke meja. Dong Suebing merasa dia memiliki pandangan ke depan. Jika dia hanya menyiapkan hidangan sayur, itu tidak akan cukup untuk 3 orang. Dong Suebing merasa hidangannya tidak cukup dan pergi memasak satu hidangan telur lagi. Hu Xilian berdiri dan menuangkan segelas baijiu kepada Dong Suebing. Ketua Dong, ini bersulang dari kami berdua. Saya Hu Ge mengambil gelasnya dan berdiri. Terima kasih. Dong Suebing menghentikan mereka. Tunggu, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk mendukung Anda selama pertemuan. Kenapa kamu masih marah? Hu Xilian tersenyum. Wali kota Xie memanggil saya ke kantornya hari ini dan meminta saya untuk melapor kepadanya besok. Saya tahu Andalah yang merekomendasikan saya. Dong Suebing merasa senang di hatinya. Hahaha, ini hal yang bagus. Ayo jangan saling bersulang dan minum saat makan malam. Saya tidak berbuat banyak dan hanya menyarankan kepada wali kota Xie bahwa Anda cocok. Terserah dia apakah akan mempekerjakan Anda. Karena dia ingin Anda menjadi sekretarisnya, itu berarti Anda memiliki kemampuan. Ini tidak ada secara keseluruhan denganku. Hu Xilian masih menjanjikan untuk bersulang pada Dong Suebing. Saya akan turun ke atas. Dia menghabiskan segelas baijiu dalam satu tegukan. Hu Ge sangat gigih dan menghabiskan gelasnya. Dong Suebing tertawa. Saudari Hu, ini gelas besar. Apakah kamu mencoba membunuhku? Hu Xilian tiba-tiba teringat kepala Dong tidak pandai minum. Kamu tidak perlu menyelesaikannya. Hu Xilian berada dalam suasana hati yang baik dan tidak mengontrol jumlah yang diminumnya. Toleransi alkoholnya tidak tinggi, dan dia segera mabuk. Segera, dia mulai menangis. Ketua Dong, di masa depan kamu beritahu aku ketika kamu membutuhkanku. Jika aku mengerutkan kening, aku akan mengubah nama keluargaku. Hu Ge tahu istrinya menjadi terlalu emosional dan mengambil serbet kertas untuk menyeka air matanya. Dong Suebing merasa hangat mendengar apa yang dikatakan Hu Xilian. Dia juga dalam suasana hati yang baik saat mengetahui dia telah membantu. Sore berikutnya, Hu Xilian menelepon Dong Suebing melalui ponselnya. Halo, Ketua Dong. Wali kota Xie ingin bertemu Anda di kantornya. Apakah wali kota mengatakan tentang hal ini? Saya pikir ini tentang kasus jailbreak. Dia ingin laporan darimu. Oke, terima kasih, Sekretaris Hu. Haha, jangan sebutkan itu. Setelah menutup telepon, Dong Suebing berdiri dari sofa dan ingin pergi. Tapi dia melihat pakaiannya dan segera kembali ke kamarnya. Dia berganti pakaian menjadi lebih rapi dan memandang dirinya di cermin untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Setelah itu, dia mengemas beberapa file dan dokumen ke dalam tasnya sebelum berangkat ke kantor pemerintah kabupaten. Kantong depan gedung pemerintahan kabupaten. Ketika Dong Suebing turun dari Mercedes-Benz-nya, dia melihat Sekretaris Komite Politik dan Hukum, Huang Li, hendak memasuki gedung.
Huang Li melihat Dong Suebing dan berhenti. Ketua Dong, ini mobilmu. Dong Suebing tersenyum. Itu milik temanku, dan aku meminjamnya. Saya masih harus kembali ke teman saya. Kamu di sini untuk bekerja. Ayo, kita naik bersama. Huang Li melambai pada Dong Suebing dan memasuki gedung bersama. Huang Li dulunya adalah tangan kanan Chang Lei. Setelah Chang Lei diusir dari kabupaten oleh Dong Suebing, Huang Li menaruh dendam pada Dong Suebing. Namun kesannya terhadap Dong Suebing berubah selama situasi penyanderaan. Dia tidak lagi menaruh dendam terhadap Dong Suebing dan bahkan sangat menyukainya. Tentu saja Huang Li rela melupakan semua dendam sebelumnya juga karena Xie Huilan. Di Kabupaten Yantai, Huang Li adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui latar belakang Xie Huilan. Huang Li sebelumnya adalah bawahan sekretaris komite partai Beijing, Xie Guobang. Meskipun dia tidak berbicara dengan Xie Guobang lebih dari beberapa kalimat, atasan langsungnya saat itu berasal dari faksi keluarga Xie. Huang Li juga dianggap sebagai salah satu faksi Xie dan pernah bertemu Xie Huilan sekali. Dia tidak akan pernah bisa melupakan Xie Huilan karena penampilannya yang cantik, dan dia langsung mengenalinya ketika dia dipindahkan ke Kabupaten Yantai. Setelah Zhang Lei dipindahkan, Huang Li harus memilih faksi, dan dia telah menyinggung Xiang Daofa sebelumnya. Dia tidak bisa bergabung dengan Kam Xiang Daofa sekarang, dan satu-satunya pilihannya adalah Xie Huilan. Bagi Huang Li, ini adalah kesempatan baginya. Wali kota Xie mungkin baru di wilayah tersebut dan tidak memiliki banyak pendukung. Namun dukungannya kuat dan berpotensi meningkat pesat. Mereka yang mengetahui latar belakang Xie Huilan biasanya akan memberikan wajahnya. Meskipun jika menyangkut persaingan politik, pihak lain mungkin tidak takut pada Xie Huilan, mereka jarang menggunakan metode tercela terhadapnya. Semua orang masih takut dengan orang-orang di belakang Xie Huilan, dan ini adalah keuntungan terbesarnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bergabung dengan faksi Xie Huilan di kabupaten. Terlebih lagi, Huang Li tidak punya pilihan lain. Dong Suebing telah memaksa sekretaris partai Chang keluar dari kabupaten, tetapi wali kota Xie dipindahkan ke kabupaten tersebut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.